Selamat sore semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan mengenai percobaan modul 4 yang ketiga, yaitu tentang konfigurasi common base. Nah, di sini aku tidak menjelaskan yang percobaan kedua karena pada dasarnya percobaan yang kedua itu caranya sama dengan yang percobaan pertama, hanya saja ini terjadi di beda rangkaiannya. Nah, silakan teman-teman dapat mengerjakan percobaan 2 dengan cara seperti di percobaan 1 dengan hati-hati pada rangkaiannya karena rangkaiannya ini berbeda dan jenis besarnya resistornya pun juga berbeda, jangan sampai keliru di situ. Oke, ini kita ke percobaan yang ketiga, yaitu konfigurasi common basis. Nah, di sini perintahnya yaitu kita diminta untuk lakukan simulasi dengan referensi studi literatur atau referensi rangkaian menggunakan konfigurasi common base. Nah, di sini aku sudah mendapatkan ini merupakan rangkaian konfigurasi amplifier BJT common base. Nah, jadi common base itu berarti pada kaki basisnya itu terkena oleh ground ya. Nah, ini kan dia terhubung oleh ground. Seperti itu. Nah, di inputnya, pada common base inputnya itu berada di kaki emitor. Nah, ini jadi di kaki emitor ini kita pasangkan sumber AC. Nah, ini ya. Kemudian outputnya sama dengan common emitor, yaitu di bagian kolektornya ya. Nanti di sini tuh nanti V output. Nah, saya kasih keterangan saja VO gitu ya. V out. Oke, nah V outputnya di sini. Kemudian jika sudah, ini datanya juga sama dengan yang percobaan sebelumnya. Oke, ini tak delete dulu. Nah, ini yang perlu kita cari sama ya, seperti percobaan sebelumnya itu ada VB, VCE, IB, IC, sama beta. Nah, untuk mencari ini atau Q point itu kita harus melepas ininya ya, sumber AC-nya kita delete terlebih dahulu. Kemudian kita mencari VB. Nah, kita kasih multimeter di sini. Kemudian untuk VCE kita kasih multimeter di sini. Kaki positifnya dapat kolektor, kaki negatifnya dapat emitor. Jika sudah, kita simulasikan. Nah, ini kita dapatkan nilai VB itu besarnya 1,152 volt. Oke. Sedangkan untuk nilai CE itu satuannya milivolt ya, berarti nilainya 0,449. Oke, gitu ya. Kemudian kita mencari nilai IB dan IC ya. Nah, untuk IB tinggal kita potong kakinya dan kita seri dengan multimeter. Kemudian untuk IC kita ini delete. Nah, ini kita delete. Oke, seperti ini ya. Kita putus, kemudian kita sambungkan seri-seri dengan multimeter. Jika sudah, kita simulasikan. Oh ya, ini dipindah ke ampere ya. Nah, didapatkan nilai ampere sebesar ini ya. Ini satuannya kita buat sama aja ya. Kita buat di miliampere aja. Oke, berarti ini kita ubah miliampere. Kemudian ini juga miliampere. Nah, di sini nilai EB-nya itu menunjukkan 11,5 mikroampere, berarti kurang lebih 0,0115 gitu ya. Kemudian IC-nya itu 1,103. Nah, beta itu sama dengan IC per IB. Oke, nah didapatkan penguatan kurang lebih nilainya 95,9 kali ya. Kemudian untuk langkah berikutnya yaitu sama, kita menggunakan osiloskop tektronik untuk mencatat nilai ini ya, untuk mencari titik distorsinya. Nah, kita pasang sumbernya terlebih dahulu. Nah, ini rangkaiannya juga sama, ground pada tektronik kita sambungkan ke ground rangkaian, kemudian
channelnya, channel 1 kita sambungkan ke bagian output. Kemudian jika sudah kita simulasikan. Nah, di sini tadi aku udah mencoba mensimulasikan ya. Ternyata nilai untuk mendapatkan distorsinya itu lebih dari 1 volt. Nah, kalau tidak salah itu tadi 2 volt. Nah, ini jika saya menggunakan transistor ini ABC548A, kemudian frekuensinya kita setting ke 5 kHz. Nah, kita simulasikan. Nah, untuk mensimulasikan ini pertama kita buka powernya ya. Oke, ini udah menunjukkan gelombang. Kemudian kita atur sek per diff-nya, kita naikkan. Turunkan. Putar ke kiri. Oke, seperti ini. Kemudian volt per diff-nya kita naikkan. Nah. Oke. Agar gelombangnya ini dia diam, kita klik ini. Single sequence. Nah, dia akan diam. Nah, jika teman-teman men-screenshot maka akan lebih mudah. Kemudian kita klik measure. Nah, ini channelnya kita atur ke channel 1. Nah, tipe ini untuk mencari nilai frekuensinya ya. Nah, jadi di sini transistor yang saya gunakan itu mencapai titik distorsi pada tegangan 2 VPK. Nah, berarti di sini yang paling bawah itu 2 VPK gitu ya, 2 volt. Kemudian ini distorsi ya. Oke, kita mulai kan dari 1 mV ya. Ini 2 volt itu berarti 2000 mV. Ini kan satuan saya mili. Nah, ini karena 2000 bagi 10 itu berarti 200. Nah, kelipatan 200 ya. Karena saya kotaknya datanya menggunakan 10 data. Kemudian untuk VSRMS ini kan kita bisa hitung menggunakan rumus. Nah, rumusnya itu apa? 1 per akar 2 dikali ini ya, VPK. Kemudian kita spasi. Nah, nilai VSRMS-nya itu segini. Kemudian untuk mencari VORMS, kita gunakan ini ya, measurement probe pada output. Kemudian juga pada input. Inputnya itu di sini. Nah, ini kita setting ya. Double klik parameter, kita aktifkan semuanya. Ini juga kita aktifkan semuanya. Nah, jika sudah, kita pengukurannya geser ke sini ya. Oke, jika sudah kita simulasikan kembali. Nah, VORMS itu berarti output ya. Berarti di sini nilai RMS-nya output itu berarti sekitar 3,71 volt. Oke, 3,71. Karena di sini saya menggunakan satuan milivolt ya. Satuan milivolt itu berarti besarnya berapa berarti? 3,71 itu 3710. Nah, milivolt ya. Kemudian VODC itu nilai yang di sini. Nah, ini yang min. Nah, ini keunggulan menggunakan single sequence. Jadi nilai tegangan di sini itu langsung langsung berhenti ke titik tertentu. Nah, misal gini, kita simulasikan. Nah, dia akan mencapai nilai min-nya. Saya lupa memberitahu, tapi nggak apa-apa kalau sudah terlanjur, nggak masalah karena ini juga tidak berpengaruh ke grafik. Jadi mungkin untuk menambah pengetahuan saja ya. Ini diklik single sequence agar gelombangnya diam. Nah, ini besarnya itu 760 mV, 760. Oke, kemudian ISRMS itu berarti I input ya. IS. Nah, ini kan inputnya ya, IS. Nah, ini 3,74 mA. 3,74. Ini satuannya kita ubah ya. Kita ubah menjadi miliampere. Kemudian untuk outputnya itu IRMS. Gini ya, berarti 371 mikroampere. Nah, ini berarti kalau kita jadiin miliampere itu 371 ya, 371. Kemudian untuk I-out DC atau I komponen DC, ini tak singkat jadi I-out DC ya. Itu
Nah, ini kan sebenarnya menggunakan nilai di sini ya. Tapi karena saya kurang enak saja karena ini kan kecil, jadi tak tambahin sendiri pakai multimeter. Jadi kita ukur arusnya menggunakan multimeter. Nah, ini kita potong. Nah, gini. Nah, ini kita simulasikan, kita atur ke ampere. Nah, ini kalau kita lihat ya nilainya hampir sama dengan di sini ya. Tapi kan ini kan lebih enak karena ukurannya lebih gede. Nah, kita lihat nilai yang tertingginya saja. Ya, sekitar 195 lah ya. 195 nanoampere, berarti 0,195 mikroampere. Nah, ini satuannya teman-teman bisa menyesuaikan sendiri, enaknya pakai apa itu terserah teman-teman. Kemudian untuk Vigen dan Igen, untuk mencarinya itu kita dapat menggunakan rumus karena penguatan itu rumusnya output dibagi input. Ini arus juga begitu. Nah, untuk penguatan Vigen sama Igen yang kita gunakan itu yang RMS. Nah, karena yang DC itu kan nilainya berubah-ubah, jadinya tidak bisa dijadikan patokan untuk Igen atau Vigen. Seperti itu. Nah, kita sama dengan VO RMS per VS RMS. VO RMS itu kan ini per VS RMS. Nah, untuk mencari ini Vigen ya, Vigen atau Igen penguatan itu jangan lupa satuannya disamakan. Nah, di video saya yang kemarin itu ada kesalahan, yaitu kesalahan saya karena saya lupa menyamakan satuannya seperti itu. Kemudian untuk Igen juga sama, IO RMS per IS RMS. IO RMS itu yang ini ya, miliampere per mikro per IS RMS. Nah, ternyata ini penguatannya ini malah pelemahan ya, tapi tidak apa-apa karena kita eksperimen sesuai apa adanya, ya udah kita tulis seperti ini aja. Mungkin seperti itu ya. Nah, untuk data yang lainnya silahkan teman-teman bisa cari sendiri. Oke, untuk percobaan 3 yang perlu kita cari hanya 2 ini ya. Q point kemudian sama data sesuai yang di percobaan 1. Nah, bedanya untuk percobaan 2 dan 3 itu kita tidak perlu mencari titik ini C1, C2, C3, kemudian konfigurasi C1 di short, C2 dilepas, C3 di short itu kita tidak perlu melakukan ini di percobaan 2 ataupun 3 karena di sini tidak ada keterangannya diperintahkan untuk mengerjakan tersebut. Karena kalau saya baca-baca di internet, ini emang kondisi seperti ini itu terkhusus untuk kondisi common emitter seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.